Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita mau bongkar satu strategi psikologis yang cukup kuat ya dari materi Anda, The Art of Seduction. Ya, Kita bahas teknik effect regression, menciptakan regresi. betul. Intinya sih gimana caranya bahwa orang seolah kembali ke masa lalu mereka ya, membangkitkan perasaan masa kecil yang dalam buat bikin ikatan emosional sekarang. Misi kita, yaitu memahami cara kerjanya gimana. Iya. Konsep dasarnya itu ya memicu kenangan masa lalu yang paling kuat, paling membekas. Seringnya sih dari masa kecil. Dan ini secara nggak sadar nyambungnya ke figur orang tua. Oh, ke orang tua ya? Iya. Jadi dengan kita memposisikan diri, katakanlah dalam segitiga Oedipal, ini istilah sumbernya ya, bisa jadi figur orang tua idaman, atau malah sebaliknya, jadi anak yang butuh perhatian, gitu. Nah, itu bisa menyentuh respons emosional yang dalam banget. Targetnya jadi merasa terikat, tapi sering nggak sadar gitu loh apa penyebabnya. Kayak menyentuh cetak biru emosi kita yang paling awal. Menarik banget. Jadi gimana persisnya ini bisa jalan gitu. Sumber Anda kan jelasin kalau kita ini cenderung pengen ngulang pengalaman enak dari masa lalu, apalagi masa kecil. Iya kan? Contohnya itu loh, Juliette Drouet sama Victor Hugo. Itu kan sampai puluhan tahun ya. Si Drouet ini kasih cinta tanpa syarat, ngurusin Hugo kayak ibu sendiri. Betul. Kayak figur ibu banget. Hasilnya, Hugo jadi bergantung banget. Walaupun ya sering nggak setia, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke Drouet. Kuat banget ya efek cinta ibu rekaan ini. Nah, analisisnya memang gitu. Si Drouet ini, dia pinter. Dia menempatkan diri sebagai figur ibu yang nerima Hugo apa adanya. Memenuhi kebutuhannya akan, penerimaan tanpa syarat. Yang kita damba dari orang tua itu ya? Persis. Mirip banget. Ini secara efektif menempatkan si Hugo dalam posisi yang lebih kekanak-kanakan. Infantil gitu. Makanya strategi segitiga Oedipal ini... Kenapa disebut gitu ya? Ya karena seolah meminjam dinamika dasar hubungan anak orang tua itu. Rasa butuh perlindungan, bergantung. Ini bisa efektif banget kalau kita jadi sosok orang tua yang mungkin hilang atau didambakan target, kita ngisi kekosongan emosinya. Tapi perlu hati-hati juga ya. Oh jelas, mesti jeli memahami masa kecil target. Apa yang kurang, apa yang mungkin berlebihan di sana, biar nggak salah sentuh, malah micu trauma atau kenangan jelek. Oke. Itu kan kalau kita jadi figur orang tua. Tapi sumbernya juga bahas kebalikannya kan. Gimana kalau kita yang posisinya jadi anak buat memikat figur orang tua? Nah itu dia, ada juga strategi itu. Contohnya si George Villiers sama Raja James I. Iya, itu gimana ceritanya? Si Villiers ini kan muda, kelihatan polos, rapuh gitu ya. Malah berhasil memikat raja yang usianya jauh lebih tua. Sumbernya bilang, kepolosan dan kesan lemah itu bisa melucuti pertahanan target. Oh ya. Iya, membangkitkan naluri melindungi. Bahkan katanya bisa membangkitkan fantasi tersembunyi juga. Wah, jadi dibalik ya dinamikanya? Secara psikologis, iya, dibalik. Sosok dewasa ini merasa kuat, pegang kendali. Tapi nggak sadar, dia justru membiarkan si sosok anak ini masuk, mempengaruhi emosinya. Kepolosan itu bisa jadi sangat menggoda kan? Iya juga ya. Ada rasa ingin melindungi, tapi sekaligus ada unsur terlarangnya. Ini cara halus buat ngendaliin situasi. Karena ujung-ujungnya, ya si anak ini yang sebenarnya memanipulasi kebutuhan emosi si dewasa. Cerdik sih. Sumbernya juga nyinggung soal komponen erotis ya dalam regresi ini. Jadi bukan cuma jadi ibu atau ayah pengganti aja. Betul, ada tambahan itu. Menawarkan sesuatu yang mungkin dulu dalam hubungan asli dengan orang tua, itu terlarang atau nggak ada. Ini nambah kompleksitasnya lagi. Jadi bukan sekedar hubungan platonik ya? Bisa jadi ada unsur itu. Dan yang paling penting, respons target itu seringkali di luar kesadaran mereka. Mereka bisa jatuh cinta atau merasa terikat itu bukan karena mikir rasional tentang Anda loh. Tapi karena... Karena pola emosional lama dari masa lalu mereka itu ke-trigger lagi sama kehadiran Anda. Responsnya di level bawah sadar. Paham. Jadi kesimpulannya nih ya, intinya adalah memanfaatkan kekuatan kenangan masa kecil dan hubungan emosional kita sama figur orang tua buat menciptakan ikatan yang kuat banget, yang kadang susah dilepas ya. Betul sekali. Ini ya bisa dibilang bentuk manipulasi psikologis yang mainnya di level bawah sadar.
Strategi ini nyentuh kebutuhan kita yang paling dalam soal cinta, penerimaan, dan dorongan buat ngulang pengalaman formatif masa lalu. Baik yang enak maupun yang problematik. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda para pendengar renungkan. Mengingat betapa dalamnya ya jejak emosi masa kecil ini, coba dia perhatikan. Seberapa sering Anda mungkin tanpa sadar, ngeliat, atau malah terlibat dalam dinamika mirip-mirip gini? Main peran orang tua atau anak dalam hubungan Anda sekarang? Iya, sadar atau nggak sadar, Sesuatu untuk direnungkan.